Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama kembali. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait artikel saya, yaitu konversi nilai kuantitatif menjadi kualitatif dalam evaluasi pendidikan dan kinerja guru PAI menggunakan acuan norma. Selanjutnya kita akan masuk ke bab pendahuluan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menyatakan bahwa evaluasi itu merupakan suatu kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap proses serta hasil kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkesinambungan, berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik dalam menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Dan urgennya evaluasi ini relevan dengan konsep yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat ke-7 yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun niscaya dia akan melihat balasannya. Selama ini pelaksanaan evaluasi pendidikan agama Islam belum ideal ya, sebab dalam penilaian pendidik sering melaksanakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik tidak secara atau tidak menyambung dari waktu ke waktu, serta aspek yang dinilai untuk hasil belajar kebanyakan diambil dari aspek kognitif saja, sehingga tujuan dalam pembelajaran yang telah direncanakan tidak tercapai secara baik gitu, atau seorang pendidik ini tidak memiliki catatan serta perhatian khusus sehingga peserta didik belajarnya tidak sungguh-sungguh sebab ia merasa tidak diawasi ataupun tidak dimonitor perkembangan kemampuannya, yang pada akhirnya masalah yang paling rumit di dalam sistem pendidikan yaitu kurangnya evaluasi yang efektif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu terkait konversi nilai. Konversi ini maknanya mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi nilai ialah merupakan proses penyetaraan hasil akhir belajar. Nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam buku rapot ataupun lainnya ini merupakan hasil pengolahan dari skor yang mentah yang diperoleh dari pekerjaan secara kuantitatif ataupun kualitatif, kemudian dianalisis lagi untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Misalnya kita mengharapkan anak didik kita mendapatkan nilai antara 6 sampai 9 seperti itu. Namun kenyataannya peserta didik kita hanya mendapatkan nilai antara 4 sampai 8 saja gitu. Dan kemudian dilakukannya remedi ataupun pengayaan ataupun perbaikan secara berulang-ulang. Tetapi nyatanya hasilnya belum sesuai dengan KKM seperti itu. Jadi pendidikan harus mengkonversi nilai dengan cara nilai asli, entah itu dikurangi nilai asli terendah atau nanti dikalikan dengan nilai konversi terendah atau dikurangi nilai konversi tinggi seperti itu. Jadi nanti seandainya peserta didik kita mendapatkan nilai di bawah KKM setelah adanya pengkonversi nilai, insya Allah akan merubah nilainya yang tadi di bawah KKM bisa menjadi di atas KKM atau standar KKM tersebut. Yang kedua yaitu terkait evaluasi pendidikan. Evaluasi ini merupakan suatu kegiatan pengendalian, penjaminan serta penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mendapatkan suatu informasi terkait komponen pendidikan, baik itu terhadap tujuan ataupun program pendidikan atau mengenai pembelajaran, yang dimana untuk mendapatkan suatu informasi tersebut
melalui sebuah penelitian atau pengukuran dalam membuat suatu keputusan. Bahkan di dalam Islam sendiri, dalam konteks evaluasi diri ini, kita pernah mendengar bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi orang lain. Hal ini mutlak diperlukan ya, sebab Allah senantiasa mengawasi serta mengevaluasi tindakan apapun yang dilakukan oleh setiap manusia dengan cara menugaskan malaikat yang selalu ada di sisi kita. Dan ini juga terdapat dalam Quran surah Qaf ya, ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Maksudnya siap itu mencatat amal baik ataupun buruk. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku manusia didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Sebab manusia itu hasil pendidikan bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu serta berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan maupun masyarakat. Proses evaluasi di dalam pendidikan Islam ini secara esensial berlaku untuk setiap muslim. Demikian halnya dengan peserta didik yang sadar dan baik ialah mereka yang sering mengevaluasi diri, baik mengenai kelebihan yang hendaknya dipertahankan maupun kekurangan serta kelemahannya yang perlu dibenahi, sebab evaluasi ini sendiri hendaknya dilakukan secara objektif seperti yang terdapat di dalam Quran surah Az-Zariyat yang artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selanjutnya, fungsi evaluasi pendidikan Islam dalam dunia pendidikan ya. Di sini ada 3. Yang pertama, dalam segi psikologis, di sini akan memberikan pedoman atau pegangan batin bagi mereka untuk mengenal kapasitas dan statusnya di tengah-tengah kelompok ataupun kelasnya. Dari segi sosiologis, ini untuk mengetahui apakah peserta didik ini sudah cukup mampu untuk terjun langsung ke dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam selektif. Di sini untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu atau memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya atau yang seharusnya mendapatkan beasiswa atau yang berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu untuk mengukur serta menilai efektivitas mengajar secara serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan maupun dilaksanakan oleh si pendidik. Dan di sini juga dijelaskan oleh Rosyidin bahwa tujuan evaluasi pendidikan Islam ialah yang pertama untuk mengembangkan potensi insaniah peserta didik agar mereka memiliki kemampuan dalam mengarahkan dan membimbing realisasi atau aktualisasi diri dan masyarakatnya untuk melaksanakan tugas serta peran sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi ilahiyah. Selanjutnya dijelaskan dari tujuan evaluasi pendidikan Islam dapat kita simpulkan yaitu untuk mengukur serta menilai sejauh mana peserta didik dalam mengembangkan suatu potensi yang telah dimilikinya, baik itu secara kognitifnya atau afektifnya maupun psikomotoriknya.
Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kinerja guru PAI. Ini merupakan suatu intensitas pelaksanaan kemampuan, fungsi, peran, serta tanggung jawab dalam membentuk kepribadian serta akhlak peserta didik, sehingga ia memiliki derajat yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Dan kesediaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu tidaklah efektif tanpa didukung oleh pemahaman yang jelas terkait apa yang akan nantinya dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Harus didasarkan dengan kita mencintai terlebih dahulu pekerjaan itu. Dengan demikian, aspek kemampuan dan kesediaan seorang secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap kinerjanya gitu. Jadi salah satu proses asumsi yang melandasi keberhasilan guru dan pendidikan guru ialah terfokus pada sifat-sifat kepribadian guru tersebut. Utamanya dalam pendidikan Islam, seorang guru yang memiliki kepribadian yang baik patut ditiru oleh peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai agamais. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Haidar Putra Daulay, itu mengemukakan salah satu komponen keguruan. Di sini yang kompetensi moral akademik seorang pendidik bukan hanya orang yang bertugas dalam mentransfer nilai, tetapi juga kinerja seorang yang bertugas untuk mentransfer nilai. Guru tidak hanya mengisi otak peserta didik, tetapi juga intensitas kinerja yang mengisi mental mereka dengan nilai-nilai yang baik dan luhur, yaitu mengisi afektifnya. Jadi seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali ya dalam mengerjakan atau menjalankan tugasnya, dan di mana seorang pendidik ini tidak hanya dituntut untuk menghantarkan peserta didik pada pencapaian kognitif semata, melainkan juga harus menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan yang diajarkannya, sehingga peserta didik tidak hanya menjadi orang yang cerdas dalam hal kognitif, tetapi juga mempunyai kepribadian yang baik, seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke acuan norma. Acuan norma di sini merupakan penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil dan kelompoknya. Penilaian acuan norma atau disingkat PAN itu merupakan pendekatan klasik, sebab tampilan pencapaian hasil belajar peserta didik ini pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan peserta didik lain yang mengikuti tes yang sama, seperti itu. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kata kelompok yang dimaksud itu adalah sejumlah peserta didik dalam satu kelas atau sekolah atau provinsi atau wilayah, seperti itu. Terus cara membandingkan yang paling sederhana serta yang sering digunakan dalam penilaian ini yaitu mengurutkan skor dari yang tertinggi terus ke yang terendah, seperti itu. Kemudian menentukan di mana posisi seorang pendidik peserta didik itu berada. Hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan acuan norma ini yaitu kelompok acuan harus menggambarkan serta atau mewakili keseluruhan peserta didik dalam tes. Maka perlu melihat peserta didik lain yang memiliki umur, kelas maupun latar belakang pendidikan yang sama. Selanjutnya, tujuan penilaian acuan norma itu untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai ke tinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam suatu kelompok ini menggambarkan suatu kurva yang normal, seperti itu. Terus, penilaian acuan norma pada umumnya itu digunakan untuk selektif. Soal tes dalam pendekatan ini dikembangkan dari bagian bahan yang dianggap oleh guru penting sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan.
soal yang dibuat harus dibuat dengan tingkat kesukaran yang sangat bervariasi, mulai dari yang mudah sampai dengan yang sulit, sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik yang bervariasi juga. Dan soal dapat menyebar dan dapat membandingkan peserta didik antara satu dengan yang lainnya. Penilaian acuan norma ini juga biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat serta klasifikasi peserta didik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan nilai akhir peserta didik dengan penilaian acuan norma? Langkah yang pertama, kita harus mencari skor mentahnya setiap peserta didik. Yang kedua, kita harus menghitung rata-rata X aktual yang melambangkan prestasi kelompok. Yang ketiga yaitu menghitung standar deviasi yang mencerminkan variasi dari skor-skor mentah hasil ujian yang dicapai peserta didik. Selanjutnya yaitu kita harus menyusun pedoman konversi. Yang terakhir yaitu kita masuk bagian kesimpulan. Yang pertama yaitu konversi. Di sini mengubah maupun mengolah skor mentah hasil tes belajar menjadi nilai standar. Skor di sini merupakan hasil pekerjaan yang memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh tes T telah dijawab secara benar. Selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan, yaitu suatu kegiatan yang terencana secara sistematis di mana kegiatan tersebut untuk mengetahui informasi terkait sesuatu hal dan menjadi tolak ukur dalam mengambil suatu keputusan perkembangan terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terjadi pada diri peserta didik. Selanjutnya yaitu kinerja guru PAI. Di sini lebih berkonotasi pada sejauh mana seseorang melakukan aktivitas baik berkenaan dengan tugas atau kewajiban yang sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikuasainya, atau dengan kata lain kinerja sebagai perilaku lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah pengetahuan maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya. Selanjutnya yaitu penilaian acuan norma. Di sini menentukan nilai secara relatif, yang dimana penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes yang dicapai oleh seorang peserta didik, peserta tes, dibandingkan dengan skor mentah hasil tes yang dicapai peserta tes yang lainnya, sehingga kualitas yang dimiliki oleh seorang peserta akan sangat tergantung kepada dan sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Mungkin ini hasil artikel saya. Apabila ada yang ingin menanggapi atau memberi kritik maupun saran, atau ada yang mau bertanya terkait artikel yang ada, silahkan. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.